yang saya bilang buka video saya yang dulu-dulu. Aduh, sudahlah. Lanjut ya. Pak Paul. Tapi kan kalau ternyata yang disampaikan oleh Aman Suherman ini benar semua, gimana? Benar seperti apa, Pak? Kan dia ada statement dia bekas juara 2 MTQ. Jadi gini, Pak. Saya sudah melihat secara psikologis mental penyampaian. Pak Aman itu bukan orang bodoh. Dia dengan bangganya memproklamirkan imannya. Orang kalau sudah dipanggil Tuhan dan dia merasakan panggilan itu panggilan yang luar biasa, maka dia berani memberikan berita palsu. Nah, makanya kalau ternyata benar, berarti kan tidak ada kebohongan di sana, kan? Pak, jadi gini, kalau saya pribadi meyakini itu tidak benar. Nanti saya coba di Polda kemarin 2 kali saya minta mohon kompromi antara Pak Aman dan Sub. Nah, kalian lihatlah kawan, saya nggak setuju dengan tingkah laku para pengacara ini. Mohon dikonfrontir antara Pak Aman dengan Pak Yusuf. Artinya mereka ini tidak peduli sama Pak Amannya. Yang peduli hanya pada Pak Ucupnya, Pak Yusufnya. Bagaimana Pak Yusuf ini dapat perlindungan dan perlakuan hukum yang baik. Sementara Pak Amannya nggak peduli. Kalau mereka ini memang peduli kawan, makanya aku bilang hati-hati kalian berkesaksian. Ketika ada masalah orang tuh nggak mau tahu, membayarkan pengacara nggak akan mau. Hanya sang debater inilah yang mau, tapi sayang saya nggak pengacara. Kalau saya pengacara dua-duanya itu saya lindungi. Ya. Kalau Pak Aman mau, telepon saya keluarganya. Saya akan lindungi dia. Saya kirim pengacara dari Jakarta untuk melindungi dia. Sekarang tidak adil. Yang dilindungi Yusuf Manubulu, Pak Amannya apa? Malah mau dikomprotir. Sebenarnya nggak masalah sih. Tapi dari cara bicaranya, orang ini kan mau cari aman. Ketika dikonfrontir, dipertemukan, nanti pasti Manubulu bilang, oh saya kan tidak ada begini, saya kan tidak jadi ribut orang ini dua, lawak kawan. Inilah yang namanya tidak tahu strategi perang. Ya, bilang sama Pak Aman, telepon sang debater. Tapi dia yang catatan ya, saya lagi nggak punya uang. Itu semua memang berujung kepada uang. Untuk memberangkatkan orang dari Jakarta ke Bandung, itu punya ongkos dan bolak-balik. Paham ya? Saya jamin kawan. Saya lindungi dia. Sekarang siapa yang melindungi dia? Tidak ada. Jadi kalian berkesaksian di Usuk Bulu itu. Nyawa kalian keselamatan kalian tidak dia lindungi. Gak dilindungi kawan. Dia hanya mencari perutnya sendiri. Jaring kecil dia buat, jaring besar di bawah. Setelah kalian berkesaksian, nomor rekening kalian dihapus, jaring dia di bawah mengangang. Kalau memang dia punya otak kawan, kan begitu didatangi polisi kan disebutkan atas laporan siapa Pak, laporan ini begini begono loh. Kok tiba-tiba saya ditetapkan tersangka? Lawyernya kan ada di rumah itu. Oh itu laporan Pak Aman. Pak Aman, izin Pak, bisa nggak kami mendampingi Pak Aman juga? Oh silakan Pak. Kan itu kata polisi. Kalau memang betul berangkatkan pengacara 2 orang, berangkat dulu kalian, dampingi Pak Aman, minta BAP ulang karena tidak dampingi pengacara misalnya. Tapi hukuman di atas 5 tahun wajib didampingi pengacara. Dari mana pengacara? Ada pro bono yang ada disediakan oleh Pak Polisi. Pak Polisi pun tidak sembrono. Apakah Anda punya pengacara? Aduh Pak, saya miskin, tidak punya uang. Oke, ini ada daftar pengacara pro bono. Silakan Bapak pilih, negara yang bayar ini. Pilihlah. Tapi namanya pengacara yang ditunjuk, ya namanya gimana lah. Ya begitulah ibaratnya. Tapi setidaknya didampingi. Agar terpenuhi KUHAP. Tidak asal-asal polisi memeriksa kawan. Udah. Setelah itu didampingi baru ditanya apakah Bapak sehat jasmani dan rohani? Ya. Tapi kalau dia ngotot aku nggak perlu dampingi pengacara kayak Yahya Waloni, ya nggak didampingi, langsung lanjut buat surat pernyataan bahwa Bapak menolak pengacara yang ditunjuk oleh negara. Selesai. Paham ya? Kasihan saya melihat orang-orang kesaksian ini disia-siakan. Aduh kawan, yang nggak pengacaranya saya, aduh masih lama kali aku pengacara.
Kalau aku pengacara terbang aku kawan. Tahu aku celahnya ini semua. Bahkan di persidangan, ku babat ke saksi-saksi itu. Berdebat, memang tujuannya gitu. Kawan, kalau kau bersidang tentang agama ini, jangan kau cari menang, jangan kau cari bebas. Carilah bagaimana kau mengabarkan Injil di situ, bagaimana kau membongkar agama mereka. Karena apa saya bilang? Karena kesempatan bertanya itu kepada PH. Dia nggak bisa bertanya itu kawan. Ya saksi ahli agama masuk. Tanyakan sepuas-puasnya itu, siarkan. Disiarkan ke seluruh, itu kan media dakwah kita, media siar kita. Harus cerdas, cerdik. Loh, kenapa enggak kau lakukan sama Syirul Simamora? Karena saya kemarin sudah ada clash dengan Mosi. Saya mau masuk, Mosi enggak mau. Gara-gara sudah ada clash pertama. Saya mau berangkat, sudah di jalan, istrinya menelepon istri Simamora. Saya baru ditelepon orang Mosi, kok kasar kali caranya mau merebut-rebut. Saya sebenarnya tidak mau merebut. Karena saya tahu kualitas mereka ini bagaimana. ITA enggak paham, bicara bagus. Beda bicara di luar dengan bicara di pengadilan. Di pengadilan mungkin kita gegek-gegek, lupa ingatan. Kalau di luar lancar, bla 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 bla. Begitu di pengadilan, bertanya pun tidak tahu. Harusnya dia langsung menghubungi saya, apa pertanyaan dari lain, ku buat pertanyaan, ku kirim. Memang sudah saya pancing di video, tujuannya apa? Biar mereka mendengar. Tapi saya nggak tahu mereka mendengar apa enggak. Memang disitulah keapan saya dulu. Saya kira mereka ini juga tidak cari nama. Kalau tidak cari nama kan ibaratnya kan saya pengguna anggaran. Mereka harus saya satu komando dengan saya misalnya. Ini kan tidak, saya yang harus ikut mereka komando. Ini nggak boleh kawan dalam peperangan. Saya bukan merasa lebih pintar dari mereka, tidak. Tapi saya sudah tahu kualitas mereka. Begitu saya bertemu, kan saya pura-pura on. Aduh gimana kalau begini ya? Dari kata saya olah, gimana kalau begini ya? Pengacara yang saya bawa itu nggak main-main kawan. Saya tahu kenal wataknya bagaimana. Dan dia selalu mau apa yang saya terjemahkan tentang ITA, cepat dia tangkap. Apa yang saya terjemahkan tentang agama, dia cepat tangkap. Kan kami diskusi. Kalau nanti begini, tapi memang dia juga ada kekurangannya, ya itulah. Semua bermuara kepada uang. Andai kata dulu saya seperti MKC, ketika dia minta uang 20 juta saya kasih aja. Ini enggak saya kasih karena saya takut. Kita belum bersidang. Setelah kita bersidang, baru ku kasih jatahmu. Karena saya sudah habis untuk biaya operasional dia. Kan begitu kawan. Ya. Tapi ya sudahlah, nantilah kapan-kapan waktu tunggu saya jadi pengacara. Ya atau saya jadi pesakitan. Saya akan buktikan. Ya. Ya kita lihatlah nanti. Tapi Tuhan melindungi saya lah selalu ya senantiasa. Karena masih saya yang tersisa ya. Dengan Pak apa ya. Yang dari Aceh itulah. Bapak apa namanya itu ya. Alah lupa aku. Yang dari Aceh loh. Ya udahlah. Dan akhirnya tadi pagi kita dorong Pak Yusuf untuk menyampaikan permohonan konfrontir dengan pihak aman secara tertulis. Kita mau tahu itu bagaimana pernyataan Pak Aman yang dari Maksud mau negaskan lagi, jadi Pak Aman Suherman ini memang nggak bohong ya masalah dia juara MTQ segala macam ya, menurut Pak Herbert. Soal nggak bohong itu kita belum bisa, kita harus konfirmasi dulu. Oh, karena belum. Nah, puji Tuhan hari ini Pak Yusuf bisa ketemu Pak Aman di dalam. Tapi Pak Herbert sempat ketemu. Nah. Kawan, inilah pengakuan Pak Herbert. Saya nggak tahu siapa Pak Herbert. Apakah yang lagi di mobil yang bicara ini Pak Herbert? Pak Herbert mengatakan, mereka belum ketemu dengan Pak Aman. Kenapa belum ketemu? Karena mereka bukan pengacaranya. Yang bisa bertemu dengan dia itu adalah keluarga dan pengacara. Pertanyaan saya, kenapa mereka tidak menolong juga Pak Aman? Harusnya pakai isi kepala itu dengan baik dan benar. Karena ini dua-dua orang ini sama-sama berduduk di dalam satu ruang berbicara tentang kesaksian.
Saya belum masuk ke materi loh ya kawan ya. Masih saya melihat tingkah laku orang-orang ini. At-tanbah, amuna, lo si atetei. Apa yang saya ucapkan ini tidak populis. Ini adalah merugikan saya. Baik secara viewers, secara donasi, wak donat, dan segala macam. Kawan, sang debater ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang diatur oleh Tuhan. Saya tidak peduli mau ada yang berdonasi, mau listrik saya putus, saya nggak peduli. Kebenaran harus tetap saya katakan. Saya nggak peduli kawan. Pasti ada aja nanti yang menolong saya. Percaya saja. Tuhan Yesus akan menyuruh. Saya selalu, itu prinsip saya dari dulu kawan. Makanya selalu saya katakan kepada kalian. Sekalipun saya mau mati, kalian menolong nyawa saya sehingga hidup. Kalau bicara tentang kebenaran firman Tuhan, sekalipun kau dulu menolong saya akan lawan kau. Itu prinsip saya dari dulu kawan. Ya. Wah, tapi kan tidak enak sang debaters. Nanti donasimu berkurang. Ya sudahlah, apa boleh buat? Memang itu yang harus saya tanggung. Saya bisa apa? Ya. Kita lanjutkan kawan. Dari sini jelas kelihatan kenapa pengacara itu tidak bisa bertemu sama Pak Aman. Karena mereka tidak melayangkan kuasa. Harusnya mereka bertanya dulu. Harusnya dia menjelaskan, kami nggak bisa bertemu Pak Aman karena bukan kami kuasa hukumnya. Mungkin dia sudah menunjuk kuasa hukum lain. Kan bisa di lobi keluarga supaya kuasa hukum kepada mereka. Kayak Teddy Minahasa kan bilang sama bawahannya itu, kita satu pintu aja, satu pengacara, biar semua bisa diatur dan dikontrol. Kabar baiknya adalah, ya, Pak Yusuf Manobulu terkena pasal 28 Undang-Undang ITE. Pasti ayat 2. Dia menyiarkan. Saya belum lihat surat panggilan sama si Aman. Si Aman pasti berbeda lagi. Kalau si Aman dibuat dari pasal 28, si Aman ini agak-agak ringan. Karena dia hanya turut serta. Bukan dia penyebar, bukan dia pemilik room. Dia hanya diundang yang bertanggung jawab terhadap nyawa si Aman, keselamatan si Aman. Semua yang diucapkan si Aman adalah pemilik room. Karena pemilik room tidak mendisklaimer atau tidak membuat satu patokan atau tekenan hitam di atas putih bahwa seluruh kesaksian di luar tanggung jawab pemilik room. Gak ada saya lihat itu kawan. Namanya Manobulu kan. Mana mau dia mengasih kalian tekenan dapat uang. Maunya dia saja yang dapat uang. Kan begitu. Coba kalian perhatikan baik-baik kawan. Ya. Kalau kalian bisa memperhatikan dengan baik cerita mereka ini, saya langsung tangkap. Dibiarkanlah Pak Aman itu sekarang. Dengan asumsi apa? Mereka tak bisa menemui. Kalau mereka itu minta kuasa dan pengacara, bisa menemui. Tidak ada cerita. Dia bukan teroris kok. Lanjut ya. Pak Aman ya? Ya nggak bisa, belum bisa Pak, karena tadi kunjungan ke rutan itu Selasa dan Kamis. Ya kan? Kunjungan ke rutan Selasa dan Kamis. Artinya mereka kunjungan biasa. Bukan kunjungan pengacara. Kalau kunjungan pengacara itu bisa kawan. Karena untuk kliennya, dia bukan teroris, bisa ditemui. Dan itu masuknya nanti membuat surat pengajuan ke jaksa. Langsung ditulis itu kawan. Nah berangkatlah kau. Ada yang mau kami klarifikasi, ada yang mau kami gini. Diizinkan, itu hak dia. Dia langsung ditahan di rutan kawan. Kok di rutan sih? Rutan, rumah tahanan. Bukannya di Polda dulu. Apa namanya kalau di Polda ya? LP, lapas. Ya rutan mungkin ya, rumah tahanan. Ya kawan. Nah, itulah tingkatan-tingkatannya itu ya. Lanjut. Ini Jumat. Nah, kemarin kami sampai subuh gitu kan. Pembelaannya. Jadi kita fokus pada pemeriksaan pendampingan Pak Yusuf dulu, Pak. Pak Yusuf diperiksa berapa jam kemarin, Pak? Ya, Pak Yusuf dulu katanya, ya mudah-mudahan mereka di kemudian hari saya bilangnya, mau meminta surat kuasa kepada Pak Aman. Memang biaya dari mana? Yaitu tanggung jawab pemilik room. Karena dia yang mengundang Pak Aman ke situ kawan, harus itu. Gak bisa tidak. Ya, lobby aja pengacara itu. Aduh, dari pagi sampai malam Pak. Sampai sore lagi ya, sampai pagi lagi ya.
Iya, seperti itu. Pokoknya agak-agak melelahkan lah. Sampai kita harus bergulir ini tim untuk pendampingan beliau di pemeriksaan. Tim kalian berapa orang jadinya Pak sekarang Pak? Ada 6. 6 ya. Yang di Polda ya. Ya, maksudnya tim kalian jadi kan ini masih yang grup yang ini ya, grup yang kemarin itu ya kumpul ya. Ini ada masuk ya. Iya, juga. Tapi ini ya. Jadi ini informasi aja ya, mungkin saya coba melengkapi dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sandi. Bahwa kan yang saya tangkap itu kan dari diskusi-diskusi yang sudah keluar, kenapa sampai personilnya 43 orang hanya untuk menangani Pak Yusuf. Jadi biar saya coba kasih informasi juga biar dipahami bersama bahwa tuduhan kejahatan yang dituduhkan ke Pak Yusuf itu bukan kejahatan konvensional, Pak, tapi kejahatan internasional karena udah bicara soal IT secara global dunia. Ya, yang bahwa pengacaranya mengatakan Pak Yusuf Manabulu melakukan kejahatan internasional karena sudah melakukan menyangkut IT. Betul, IT itu menyebar ke seluruh dunia, tetapi itu tidak bisa dikatakan kejahatan internasional karena bagi internasional itu bukan kejahatan. Itu hanya kejahatan di Indonesia dan undang-undang yang dipakai undang-undang Indonesia, bukan undang-undang internasional. Kalau kejahatan internasional itu harus dibawa ke Den Haag. Tidak boleh lagi diadili di Indonesia. Kejahatan internasional contohnya kejahatan perang. Makanya aku bilang orang ini entah apa isi kepalanya lah. Suka-suka kali membuat cap-cap yang enggak kita pahami. Pol Pot itu kejahatan internasional. Masa dibilang Yusuf Wanubulu kejahatan internasional? Wah, kan ditonton seluruh dunia. Ya bawalah dia ke Den Haag, pengadilannya di Den Haag. Kalau dia kejahatan internasional, itu hanya kejahatan lokalan. Kenapa harus 43 orang dimasukkan di situ? Pertama, dia memang sudah jelaskan ada bagian IT-nya. Bagian IT-nya mana terus-terusan di kantor, tapi memang dia sekali melacak, mengambil segala informasi. Yang kedua, ada bagian apalah aku bilang ya, ya buru sergapnya lah, apa namanya, penjemput-jemput orang yang mau ditangkap itulah. Itu ada. Yang ketiga, mereka juga harus mengamankan keselamatan Pak Yusuf. Kenapa? Kan aduannya gara-gara ada keresahan warga masyarakat itu. Memang kita membilang nggak ada apa-apa kok gini, tapi itulah yang terjadi. Yang berikutnya ya karena penangkapan teroris itu tidak ada orang Kristen. Kan gitu kawan. Jadi ya sekali-sekali dong biar agak-agak sama, mirip-mirip kan. Biar agak-agak seru gitulah. Aduh nggak ngerti lagi aku ini. Lanjut. Karena kejahatan internasional, maka proses pengurusan itu memang serba cepat ditanggapi oleh pihak kepolisian. Ya. Julius Setiadi juga itu kejahatan internasional. Tidak ada diproses secara cepat. Tidak ada, bohong-bohong aja kau. Mana ada kejahatan internasional seperti itu. Lokalan masih itu. Karena dunia internasional tidak mengakui itu kejahatan. Gak ngerti orang ini kriteria kejahatan internasional. Aduh. Kejahatan kemanusiaan. Kejahatan tali air itu yang tahu kawan ya. Penjahat kelamin itu yang tahu. Kejahatan internasional itu kok kualifikasinya lokalan sih. Luar biasa kali Pak Yusuf Manobulu. Sudah bisa itu dapat suaka politik itu kawan. Aduh. Asal nyap-nyap saja. Seperti itu. Itu cuma informasi aja. Gitu. Seperti itu Pak. Tapi 43 kan kayak jemput teroris Pak. Iya kan maksudnya Ya, jadi saya tambahkan Pak, 43 itu mereka berbagi peran. Ada yang memfokuskan pada IT, penganalisaan,
deteksi ya. Ada juga yang bagian pengiriman informasi, panggilan atau apapun. Ada juga bagian penangkapan, ada juga bagian lain. Yang semuanya itu dimiliki menjadi peran yang berbeda-beda. Nah, ya saya coba cek juga oleh pihak petugas di sana. Memang seperti itu. Itu. Jadi tidak 43 orang itu datang ke rumah Pak Yusuf ya? Tidak, yang setahu kita itu jumlahnya ada 7. Oh, cuma 7 yang datang ke rumahnya ya, bukan 43 orang ya? Sekedar informasi aja waktu tanggal, ya, yang datang itu 7 orang. Mungkin yang lainnya berbagi peran Pak, itu aja. Atau intelnya ya di dekat-dekat rumah begitu ya? Nah, kita nggak tahu kalau atau ada di dalam. Jadi itu ada yang kerja di dalam, ada yang kerja di lapang begitu ya, 43 orang itu ya. Karena itu kan beredar tuh list nama 43 orang itu kan sudah beredar kemana-mana itu. Ya, tapi gini Pak, itu bukan itu sebenarnya yang perlu kita perjelas atau kita substansinya. Kenapa? Targetnya Pak Yusuf itu harus diangkut, itu aja. Tidak ada kemampuan siapapun yang bisa membendung target Pak Yusuf harus dibawa ke Bandung. Tidak ada kemampuan lain Pak, hanya mujizat lain ini sehingga Pak Yusuf bisa dibiarkan untuk tinggal semalam di rumahnya dan polisi bersedia untuk Pak Yusuf dibawa pada hari besoknya siang. Iya, kata Bang Sandy akhirnya datang sehari setelahnya dengan sukarela ya. Iya, jadi Pak itu datang dengan sukarela pada hari Rabunya. Kondisi kesehatannya bagaimana? Seperti itu, Pak. Itu apa? Kondisi kesehatannya Pak Yusuf sekarang, Pak? Baik, Pak, baik. Kan kemarin saya dengar beberapa kali kan masuk rumah sakit kan soalnya kan waktu masih di luar aja udah berapa kali masuk rumah sakit. Iya. Ya, terlewat gitu. Tapi dari yang kita coba lihat sampai dia kita antar ke rutan, kondisinya sehat bugar. Tadi tes darah semua masih normal semua. Itu sebelum masuk rutan harus dites kesehatan, Pak. Ya, maksud saya begitu, Pak. Jangan sampai nanti tiba-tiba di dalam dibikin sakit, Pak. Gini Pak, saya sudah kasih warning di dalam tadi. Itu semua petugas dengar itu. Jadi udah berapa kali saya sudah sampaikan, ini ada atensi dari teman saya, Paminal di Mabes Polri, ya, untuk dikawal ini, dan mereka siap. Ya, karena ini kan masyarakat juga nggak mau kecolongan lagi, Pak. Kan ngeri, Pak. Kasusnya KC itu kan ngeri, Pak. Ya kan? Berarti kan saya yakini kayaknya nggak bakal terjadi seperti itu, Pak. Ya kita doa sama-sama supaya jangan terjadi kasus kepada Pak Yusuf Manubulu. Ya, kawan kalian harus pahami. Saya sudah sering menjelaskan kepada kalian. Mana yang membuat orang marah, mana yang membuat orang tidak marah. Memang sama-sama marah, tapi ada kadar marahnya. Kalau kau menghina Tuhan, orang akan berserah. Itu kan urusan kau dengan Tuhan. Tuhan akan mengazab kau. Kan begitu. Tapi kalau kau berurusan dengan sang Nabi, oh tunggu dulu kawan. Dalam kasus Pak Yusuf Manubulu, saya nggak tahu apakah mereka menghina Nabi Muhammad. Perasaan tidak ya? Mungkin tidak. Jadi ya sudahlah. Pahami dulu konteks itu kawan. Banyak orang nggak paham. Ini kan hanya dikatakan mengaku juara MTQ, mengaku begini begono, nggak tahu lah saya. Tapi kenapa mereka tidak mengejar ada yang kesaksian? Seorang ibu, kata si Julius Setiadi, orang ini kan ngeri kawan, maunya semua yang berkesaksian itu ditangkap, senang mereka, dijadikan bahan olok-olokan, ya, dijadikan untuk mencari dolar, kan begitu. Ya memang itulah kemampuan Julius Setiadi, tukang hasut. Katanya, oh yang saya beritakan benar, oke lah benar yang kau bilang itu karena ada videonya.
Tetapi nggak gitu-gitu juga, kaulah buat laporan Julius Setiadi. Itu baru ini, ya kan? Dia kan hanya memprovokasi orang agar amarah orang meluap, amarah itu ditumpahkan. Ya tidak begitu-begitu juga Julius Setiadi. Ya, itulah akibatnya kau lihat di Medan. Kau sudah menggembar-gemborkan si Rudi Simaore tangkap, terus kau cuci tangan. Kau memang Pilatus. Kok saya yang disalahkan? Ya, itu kan ditonton dari channel Hidayah Mualaf Channel. Sudah jelas itu dakwaannya. Makanya aku bilang itu dakwaan geli-geli. Yang didakwa ya, dari channel kau yang ditangkap orang lain. Aduh, sudahlah kawan. Terkadang kita mau bilang apa ya. Tetapi saya tidak goblok seperti orang si Paul Zhang dan rekannya yang bicara ini. Menyerukan kemerdekaan. Pak polisi tolong ditangkap, ini pengacara ya. Karena dia menyerukan Indonesia masing-masing daerah memerdekakan diri. Ini sudah makar. Nggak usah sanksi, tangkap aja. Apa sih?